Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak U, atau juga Bapak Camatnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus salam hormat kami kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Tablighul Akbar Maulidudu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah. Lelahnya dinilai ibadah di sisi Allah. Para donaturnya diberkahi di dalam rezekinya. Dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah semua yang hadir dalam tempat ini doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hamdan li rabbil hasana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار مع دين سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fatal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalat aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam ini Allah masih penuh dalam naungan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini yang Allah berikan di malam ini insyaallah akan membawa kita untuk selalu bertambahnya bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini, melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau ganti dengan pahala yang berlimpah ya Rabbi. Kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum Al-Fagir memulai daripada isi pada tausiah di malam yang penuh keberkahan ini, Al-Fagir ingin menyampaikan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas keterlambatan Al-Fagir untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini. Kalau bukan karena ada sesuatu yang penting, pasti Al-Fagir datang dalam keadaan tepat di dalam waktunya. InsyaAllah mudah-mudahan keterlambatan ini tidak menjadi dosa buat diri Al-Fagir, buat antum semua yang hadir dari tadi awal isya sampai hari ini sampai jam segini. InsyaAllah duduknya kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Lelahnya menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ini udah dengar kabar gembira belum? Ada kabar gembira udah dengar belum? Mau dengar? Gak usah dah. Mau tahu gak? Kepo lu. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi pagi kita dengar imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab telah mengumumkan hari dan tanggal kepulangannya. Insya Allah beliau terbang dari Jeddah ke Indonesia tanggal 9 pukul 19.30 dan insya Allah sampai di Indonesia atau di Jakarta di Terminal 3 Soekarno-Hatta pukul 9 pagi. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan beliau. Amin. Allah jaga beliau. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di dalam tempat ini sama-sama bisa turut serta menjemput beliau ke Jakarta. Amin ya Rabbal. Ini kira-kira siap nggak buat ngejemput? Siap buat ngejemput nggak? Insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Senang nggak? Gembira nggak? Pasti gembira. Yang digembirain apa? Bukan diri beliaunya, keilmuannya. Keilmuannya, keberkahan di dalam ilmunya luar biasa. Sosok zuriyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, darah yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin kembali membawa suatu keberkahan di negeri kita. Alhamdulillah. Kalau orang nggak senang dengan datangnya ulama, orang tersebut berarti imannya sudah ditutup sama Allah. Na'udzubillahi min. Nah, beliau kan bukan sekedar suriahnya Nabi, tapi beliau kan juga sebagai ulama. Orang yang mencintai ulama, apalagi darah dagingnya bersambung sampai kepada Nabi. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Nah ini kalau ngomongin cinta paling demen kayaknya nih. Setuju? Ngomongin cinta nih.
Mau ngomongin cinta nggak nih? Ya kalau ngomongin cinta kasihan yang jomblo. Yang jomblo banyak nggak? Jomblo ngenes. 2020 belum nikah juga, malu sama tembok. Tiap malam pulang dari sini mana dingin, naik motor ngobrolnya sama bantal, pelukannya mengguling. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dipertemukan jodoh. Amin. Yang saleh-saleh, yang kaya raya, yang cantik jelita, yang tampan mempesona. Saya kaya saya. Lu giliran kaya saya, aminin dikit aman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita dikumpulkan di dalam majelis yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan karena mahabbah. Karena cinta, Allah kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini penuh dengan kasih sayang. Betul nggak? Silaturahmi jalan. Yang dari mana aja datang. Yang jauh, yang dekat sampai. Yang nggak kenal jadi kenal. Satu sama lain saling sapa. Ada salamannya. Di dalam tempat yang mulia ini berarti ada suatu keberkahan, betul nggak? Betul. Selain ada keberkahan, yang kedua dosa kita diampuni oleh Allah. Kan kita pegangan tangan nih, begitu salaman, dosa kita rontok dibikin sama Allah. Kenapa? Karena saling sapanya umat muslim satu dengan muslim yang lainnya. Alhamdulillah. Ini kan nggak kejadian di pasar, nggak dapet. Alhamdulillah di acara seperti ini. Yang ketiga dapat apa lagi? Snack. Betul nggak? Alhamdulillah. Bapak ibu datang ke tempat ini, pikir nggak datang ke situ ntar duduk dapat snack? Mikir nggak ke situ? Halah bohong lu. Kali ada pikiran dapat snack, tapi kan nggak tahu isinya. Betul? Ada apa aja isinya? Kue, lemper-lemper. Ada? Buat teh sama air putih. Nggak ada lemper, nggak ada yang lain. Gimana ulama pada mau sehat? Dikasihnya air lagi. Dikira kita mau jair kali. Tapi alhamdulillah, ini kan rezeki dari Allah. Betul nggak? Ini panitia nyelenggarain, bikin acara, orang dikasih air, betul? Itu satu tetesnya akan jadi saksi di yaumil qiyamah itu. Jadi tapi besok-besok kalau ada acara maulid kayak gini, jangan cuma nyumbang aqua doang. Kasih yang lain-lain. Kasih lemper yang panjang 2 meter. Lah itu orang kan kenyang. Jadi ada tenaganya, dia duduk di majlis juga nggak ngundutan. Betul-betul ya? Bahasanya betul? Alhamdulillah. Perkumpulan ini kan karena cinta. Datang ke sini, yang pertama berkahnya banyak. Selain berkah banyak, rezeki melimpah. Yang ketiga dosanya diampuni oleh Allah. Kan nikmat kan? Lah sekarang kita belum tentu sholat taubat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat taubat kita diterima sama Allah, kan belum tentu. Tapi duduk di majlis yang mulia ini, di dalamnya kita dengar ayat suci Al-Quran, kita dengar sejarah Nabi SAW memuliakan, mengagungkan Allah, memuliakan Nabi. Ini kan luar biasa. Apa kata Nabi? Di mana suatu perkumpulan di dalam majlis tersebut dikumandangkan, dibacakan, didengarkan asma Allah dan asmaku, kata Nabi SAW. Namanya Nabi Muhammad, sudah pasti orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Ini yang ngomong bukannya Rifki, bukan. Rifki mah apaan? Ilmunya cuma numpang. Orang pikir kita kan, orang bilang kita nih ulama. Saya dari awal turun dari mobil sampai naik ke atas panggung dikawal, betul? Yang dikawal siapa emang? Bukan saya, bukan jasad saya, karena membawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena membawa ilmu, ya Allah, gak bakal dihargain kita. Para kiai, para kesepuhan, para alim ulama, para ustadz. Nah kita pada dicium tangannya,
kita disayang, kita dihormatin, kita dipuja-puja, kita diangkat derajatnya oleh Allah, bukan karena diri kita, karena kita membawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang banyak benar yang sombong luar biasa, baru dapat satu hadis udah ngeharamin ini, ngeharamin itu, bid'ah ini, bid'ah itu, betul? Dikit-dikit orang yang hadir maulid, oh jangan, sesat, neraka tempatnya. Orang semua yang hadir maulid dibilang neraka, dia doang kali yang masuk surga, dia punya orang dalam kali. Semua orang dikata neraka, nggak boleh, begitu nggak boleh. Sampai orang baca maulid dibilang kafir. Astagfirullahaladzim. Ingat seseorang yang telah memandang seseorang, dia pernah melihat kita dalam keadaan sholat, ibadah kepada Allah, terus kita bilang dia kafir, maka kekafiran tersebut akan kembali kepada dirinya. Hati-hati. Makanya umat Nabi Muhammad nggak ada yang ngata-ngatain orang begitu kecuali benar dalam keadaan kafir. Orang yang berbeda agama, kalau kita bilang kafir, pantas karena di dalam Al-Quran mengatakan kafir, bukannya jahat. Terus ada lagi orang yang mengatakan, ya udah mau ngapain ngadain maulid kayak begini meriahnya, pakai tenda, pakai panggung, pakai balon. Lah emang salahnya di mana orang pakai balon? Kok lu pada ketawa? Seandainya ini balon diganti duit 50.000, penuh pasti di tempat. Oh, aneh pulang mau ngejamret aja. Kenapa orang lagi butuh duit, betul? Dia mau ngapain bikin maulid kayak begini? Orang tahu lagi butuh duit, lah duit gua, betul? Baca maulid, mana apa dalilnya? Kalau kita disuruh membaca sejarah Nabi, Paul, lu ngaji di mana? Sekarang kita baca sejarah Nabi, apa salahnya? Al-Quran isinya semua sejarah. Sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Allah Adam, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu kan sejarah, betul? Berarti kalau kita mengingat perjuangan Nabi, kita ingat sejarah Nabi, berarti kan yang ngajarin siapa? Allah, Al-Quran yang ngajarin kita. Terus kita memuliakan Nabi, terus kita mengagungkan Nabi, siapa yang ngajarin? Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan wa innaka la'ala khuluqin laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Itu kan Allah yang memuliakan, Allah yang mengagungkan, disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita memuliakan, kita mengagungkan. Karena apa? Karena Allah telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam rawi Ad-Diba, ahdiru qulubakum ya ma'syara dhawil albab hatta ajlu walakum ra'isa ma'adi ajalil ahbab al-maqsusi bi ashrafil albab ar-raji ila hadratin malikil wahhab. Subhanallah, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, persiapkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal. Yang baca sejarah Nabi hanya orang yang punya otak. Yang gak mau kenal sejarah Nabi orang blow on alias gokil. Tahu gokil? Gelo tahu nggak? Gila tahu? Stres. Udah habis stres, gue nggak tahu lagi apa lagi itu. Mentok sudah. Syekh Abdurrahman Ad-Diba seorang penyair penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di satu riwayat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibu Sumtu Durar, Maulid Sumtu Durar, beliau setiap dibacakan maulidnya, asyraqal, Nabi datang. Beliau melihat dengan mata kepala sendiri. Saat beliau datang, saat asyraqal, begitu beliau datang ke masjid yang lain dibacakan maulid Ad-Diba, begitu dibacakan maulid Ad-Diba, dia datang, Nabi sudah ada di dalamnya. Beliau di dalam mimpi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saat maulid yang aku kerjakan, aku tuliskan, dibacakan, engkau datang saat asyraqal, di mana saat dikumandangkan, dibacakan sejarahmu. Tidak dengan maulid Ad-Diba. Kenapa tidak dengan maulid Ad-Diba? Maulid Ad-Diba engkau datang dari mulai Al-Fatihah pertama sampai doa terakhir engkau duduk.
Apa jawaban Nabi SAW? Ya Ali, engkau adalah cucuku, engkau adalah darah dagingku. Kalau engkau niscaya cinta kepadaku, menuliskan sejarah tentangku, karena aku adalah kakekmu. Tapi Syekh Abdurrahman Ad-Diba, dia bukan keluargaku, dia bukan darah dagingku, tapi memiliki cinta yang luar biasa kepadaku. Syekh Abdurrahman Ad-Diba, kalau kita lihat kan penuh dengan cinta ya. Bacanya salatullahi ma'ala ahadaka wakib ala hamad khairi man rakiban najaib hada hadi surah bismil habaib fahada syukru a'tafar. Ditulis syair tersebut dengan cinta, jangankan nabinya, ontaknya pun dibawa di dalam syair tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Binatang tunggangan Nabi dimasuki di dalam syair. Kenapa? Bukan dilihat binatangnya, karena binatang tersebut ditunggangi oleh Nabi. Binatang menjadi mulia di hadapan Allah karena pernah ditunggangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kebayang nggak kita? Binatang aja jadi mulia. Saat juga beliau mengatakan, Syekh Abdurrahman Ad-Diba, kita tahu dia orang yang dicintai, terkenal kecintaannya. Syekh Abdurrahman Ad-Diba, satu saat beliau ingin ziarah ke Nabi Muhammad SAW, ingin ziarah ke Madinah. Saat beliau sudah berkemas, ada anak kecil datangin Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Perkiraan di dalam sejarah umurnya 9 tahun anak tersebut. Wahai Syekh, aku ingin ikut ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Wahai anakku, engkau masih anak-anak, jangan ikut, yang ada nyusahin. Tidak, aku yakin tidak akan membuat susah. Jangan, udah. Memang kenapa sih mau ikut? Aku rindu kepada Sayyidina Muhammad SAW. Anak kecil umur 9 tahun tahu cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Syekh Abdurrahman Ad-Diba nggak mengajak anak tersebut, takut ngerepotin. Akhirnya ini anak nggak diajak. Begitu Syekh Abdurrahman Ad-Diba sampai di tempat makam ziarah, ternyata anak tersebut ada di depannya. Anak 9 tahun tadi ada di depan Syekh Abdurrahman Ad-Diba, sudah ziarah duluan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba, wahai anakku, kok ada di sini tiba-tiba, bagaimana ceritanya? Wahai Syekh Abdurrahman Ad-Diba, sesungguhnya saat engkau pergi, aku masuk ke salah satu rombongan ziarahmu ke dalam kopernya. Ini anak masuk ke dalam koper 9 tahun. Perjalanannya 4 hari 3 malam. Ini anak ditanya, terus bagaimana engkau makan? Bagaimana aku minum? Demi Allah, rinduku kepada Rasulullah tidak membuatku lapar dan haus. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu di saat di perjalanan setelah ziarah, anak tersebut ikut. Saat sebelum pergi, beliau ini sakit karena menahan rindu kepada Nabi SAW. Saat perjalanan awal beliau meninggal dunia. Anak 9 tahun meninggal dunia membawa kecintaan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Karena beliau bukan ahli Madinah, bukan orang Madinah, dikuburinnya di luar Madinah, di luar kota Madinah. Saat dibawa dikebumikan, saat dikubur, begitu selesai dikubur ditinggal oleh rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Tahun berikutnya Syekh Abdurrahman Ad-Diba datang lagi, mau berziarah ke Nabi, mau datang dulu ziarahin itu anak. Begitu dilihat kuburan itu anak, udah nggak ada di kuburannya. Kuburannya nggak ada. Begitu diurut lagi, masuk ternyata ke kota Madinah. Kuburannya bergerak masuk ke dalam kota Madinah. Dan sampai detik ini kuburan tersebut persis ada di depan makam Nabi Muhammad SAW. Bergerak kuburan tersebut, jangankan hidupnya, matinya tetap membawa kerinduan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Sampai jenazahnya, kuburannya pun mendekat karena rindunya atau cintanya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kita gimana hadirin? Cintanya kita sampai di mana? Rindunya kita bagaimana dengan Nabi? Saat itu Nabi SAW terlahir ke dunia. Kenapa sih kita wajib merindukan Nabi? Kenapa
Kenapa kita wajib mencintai Nabi? Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, aku ingin tahu bagaimana letak keimananmu di hadapan Allah. Aku ditaruh di bagian mana di dalam hatimu? Di nomor berapa? Siapa engkau cintai lebih dulu di dunia ini sampai di akhirat?" Yang pertama Sayyidina Umar mengatakan, Allah adalah kecintaanku. Kedua, anak dan istriku. Ketiga, diriku. Yang keempat, dirimu ya Rasulullah, aku mencintaimu. Apa jawaban Rasulullah? Engkau belum beriman seutuhnya kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya, di mana letak diriku di hadapanmu? Beliau mengatakan, Allah nomor satu, kedua adalah diriku, ketiga adalah dirimu, yang keempat adalah keluargaku. Engkau belum beriman ya Umar. Menangis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu, sampai beliau mengatakan, wallahi aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepadamu, selebihnya tidak ada lagi yang aku cintai. Engkau telah beriman kepada Allah. Nabi harus ada di dalam hati setiap mukmin. Setiap hati seorang yang mengaku dirinya Islam harus ada Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak umat Islam saat ini, mereka mengaku Islam tapi masih bermaksiat kepada Allah, betul? Masih ada yang meminum minuman khamar, betul? Mereka masih ada yang menjajakan dirinya sebagai pelacur, betul? Ini semua mereka keislamannya dititipkan keimanan oleh Allah, tapi di hatinya belum ada Nabi Muhammad SAW. Kalau di hati kita semua, mereka yang bermaksiat dititipkan hatinya kepada Nabi SAW, pastinya orang tersebut jauh daripada kata kemaksiatan di hadapan Allah. Pasti hidupnya maunya ibadah aja, lidah terjaga, maunya zikir, sikap mestinya ada penghormatan kepada orang yang lebih tua dan anak yang lebih kecil, ada penghormatan dan ada akhlak. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Ini kan bedanya dengan kita kan seperti ini sekarang, ngaku Islam, sholat kagak, ngaji kagak, betul? Majlis enggak. Alhamdulillah Kabupaten Kuningan ini kan pun ada Jalsatul Itsnin, Majlis Rasulullah SAW. Kabupaten Kuningan ini punya bahtera. Tahu bahtera? Bahtera itu namanya perahu. Ada perahu, udah disediain. Kita mau ngelabuh nih, kita mau jalan ke laut. Kita ke jalan ke laut, bisa nggak pakai mobil? Pakai motor? Jalan kaki? Modal sih ya. Tenggelam lu masuk ke dalam. Ada perahu, naik ke perahunya, itu Jalsatul Itsnin. Nahkodanya siapa? Habib Quraisy bin Qasim bin Ahmad Baharul. Beliau nahkodanya diajarin oleh gurunya Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai ke terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ada bahtera begitu besar, umat tinggal naik, enggak disuruh bikin, enggak disuruh buat, tinggal naik, cicing wae di dalamnya. Diam aja, ikutin aja kemana nahkoda. Kita tahu jurusannya kemana, akan berhentinya di mana, kita tahu nahkodanya siapa, kita tahu perahu tujuannya kemana, pasti akan selamat kitanya. Tujuannya kemana? Ke surga Firdausul A'la, ke surga yang tertinggi. Untuk mengapain kita ke dalam surga? Berjumpa dengan kekasih hati Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kadang bilang cinta tapi bullshit, omong kosong. Yang namanya cinta kan penuh dengan pengorbanan, betul? Love is blind. Orang kata desa mana apa namanya? Bojong. Orang desa Bojong bilang love is blind. Ngerti nggak lo? Oi, bu, 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 cici main. Pak, oi. Ngerti nggak love is blind?
Orang ngomong bahasa Inggris lo jawab Sunda. Ngerti kagak? Ente. Cinta itu buta. Gak kenal yang mana aja sama, digeruduk aja. Karena cinta nih, kalau ngomongin cinta asik nih. Mau dibahas gak nih? Hah, kalau pengen lagi. Di dalam satu syair, kalam salafun salihun, fasyaribul khamri yafhu ba'da sakratihi. Orang yang meminum minuman khamar mabuk, setelah mabuk dia akan sadar daripada mabuknya. Setelah dia sadar, lupa apa yang dia lakukan. Wa syaribul hubbi tulal umri sakrana. Orang yang meminumnya cinta sampai umur akhirnya akan terus mabuk. Kenapa? Karena cinta selalu memabukkan. Yang namanya cinta kan nggak pernah sadar, betul? Yang jauh jadi dekat, yang gendut jadi semok. Betul nggak? Membutakan cinta itu. Kalau bapak cinta sama ibu wajar, tapi sekarang bapak mah cintanya setengah sama ibu. Bu, betul bu, betul. Bu, bapak cintanya setengah. Ibu sih katanya cinta, bikinin kopi nggerutu. Katanya cinta, masak dia sendiri yang makan. Katanya cinta, tidur suami dipantatin. Katanya cinta, pijitin capek. Betul bu? Kalau bilang betul sih bu. Saya mah harapkan jawabannya enggak Beb. Itu kan saya kan jadi bohong, tapi ternyata orang desa Bojong mah jujur. Pantesan bapaknya lemah letih lesuh kelihatan mukanya, kurang stamina. Pak, tinggalin aja istri begitu. Wah, Habib memecahkan rumah tangga nih, nggak benar nih. Lah bukan, yang namanya rumah tangga kan harus didasari dengan cinta ya. Cintanya orang itu kan bisa kadang ada, kadang hilang, betul? Cinta itu bisa terkikis, betul? Satu orang, contoh, naudzubillah min dzalik, bapak cinta sama saya punya kesalahan dikit, pasti bapak jauh dari saya. Kenapa? Udah, ogah, orang dini begitu, no Habib orang hidup miring. Jelek aja, kebaikannya hilang, kenapa? Itu cinta. Itu namanya. Sampai Nabi mengatakan, jangan terlalu membenci seseorang karena suatu saat engkau akan mencintainya. Betul? Jangan terlalu mencintai seseorang, maka suatu saat engkau akan membencinya. Betul nggak? Makanya hidup itu slow aja, slow, santuy. Jangan serba terlalu, kalau terlalu nyelak, nggak enak, enek. Orang yang kita cintai punya salah, ya rusak hati kita. Tapi kalau kita santai, punya salah, diperbaiki. Jangan begitu, harus begini. Tapi sekarang romannya sekarang nih, suami-suami nih terbalik sama istri. Kenapa? Banyak suami yang soleha, istri jadi istri soleh. Istri punya peranan, suami mah ngikut. Kayak kerbau ditusuk hidungnya. Betul nggak? Istri sekarang mah galak, Bib. Habib kalau tahu istri saya ngomel, pecah kendang telinga Habib. Pak, saya mau kasih solusi, boleh? Kalau ada istri ngomel, ini solusinya. Bacakan ayatul kursi. Ini ketawa benar. Loh, kata Nabi apa? Setiap istri yang bawaannya ngomel mulu, marah-marah aja, itu berarti hatinya lagi didudukin sama syaitan. Syaitan takut kan sama ayat kursi. Betul? Lagi ngomel, baca ayat kursi, nggak usah dijaharin, nggak usah, sir aja. Dalam hati, diam aja
diam aja. Masih ngomel, masih ngoding. Baca Allah la ilaha illallah. Tapi nunduk, jangan dipandang, jangan. Bisa perang dunia ketiga. Beb, gak berhenti ngomelnya. Agak dikencengin suaranya. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Begitu dengar Beb, makin jadi namanya kalau syaitan dibacain Al-Kursi pasti belingsatan. Ngomel makin jadi Beb, makin parah. Agak dikencengin. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Makin jadi Beb, UFO masuk ke dalam rumah, piring terbang. Bu, Ibu, sayang, Ibu kalau lagi marah jangan begitu. Ibu kalau marah sama suami, Allah turunin malaikat ngelaknat lu Bu, dikutuk sama malaikat. Mau dikutuk jadi kelinci? Mau? Sama suami baik-baik Bu, katanya cinta. Ibu ingat kalau lagi ribut gede tuh, ingat tuh. Ya Allah, saat saya dilamar, ya Allah manis banget. Yang udah nikah, yang belum mati, lu diam aja, diam. Lu kan nggak tahu cara lamarannya. Pak, Bapak lagi kesel sama Ibu. Ingat malam pertama, Pak. Kalau itu terjadi, aman. Masalah gede jadi kecil, masalah kecil jadi hilang. Kenapa? Karena ikat kebaikan seseorang. Jangan cuma yang dilihat itu doang. Kertas begitu besar, gede kertasnya. Ada pulpen, titingin sedikit, putihnya hilang. Yang dilihat yang hitam, itu manusia. Gak boleh begitu. Ya sih banyak kebaikannya. Yang hitam ini tutupin. Jangan sampai ditengok, jangan dilihat. Makanya kalau kita punya pulpen, kalau kertasnya ada, itu ada tip X, betul? Buat apa? Buat tutupin kesalahan. Walaupun warnanya beda, yang jelas warnanya putih. Agar apa? Samar. Nggak kelihatan, yang terlihat yang kebaikannya. Itu manusia harusnya seperti itu. Ini enggak, yang dilihat yang titik aja. Dongkol Bib habis. Dia pernah Bib, suami saya dekat sama perempuan lain. Nah sekarang suami pergi cari perempuan lain di luar, ngapain? Karena kan ngelihat istri di rumah sumpah. Betul Pak? Makanya Nabi SAW menganjurkan, Allah juga mengizinkan suami nikah 2, 3. Kalau sumpah sama yang pertama, ada yang 2 yang nyenengin. 1, 2 sumpah, ada yang ketiga. Ketiganya sumpah, ada yang keempat. 4 sumpah bunuh diri. Alhamdulillah. Bu, saya mau nasihatin Ibu, boleh nggak? Kalau punya hati itu dijaga baik-baik, ya Bu. Kenapa sih laki-laki boleh nikah 2, 3, 4, perempuan nggak boleh? Karena perempuan itu nggak akan sanggup. Karena perempuan itu ada mas fire. Tahu expired nggak? Ada luar sa? Lu mah kagak ngerti aja. Perempuan umur 45, udah mulai curigaan sama suami. Pakai minyak wangi dikit, tuh mau kemana? Betul Bu? Begitu nggak Pak? Pulang tengah malam dikit, dicariin, diteleponin nggak berhenti. Kenapa? Tahu umurnya udah tinggal dikit. Expirednya udah dikit expired, 50 tahun udah menopause. Ini benar, astagfirullahaladzim, lu mah ketawa mulu. Ini kan ilmu. Betul Bu? Boleh kan Bu? Jadi saya mah cuma sekedar ngingetin, apalagi ibu yang udah punya uban. Ya. Kalau laki-laki itu nggak punya masa expired. Jos terus.
ibu jalan ke pasar beli santan, cari kelapa tua apa kelapa muda? Jawab bu. Kenapa yang dicari yang tua? Karena santannya banyak. Jadi laki-laki makin tua, wah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu jangan kesel sama saya ya. Kalau pulang gue dicegat lagi. Bu. Tapi gue kesian mau ngomongin ibu mulu mah. Pak. Apa-apa dah. Aku dikata sentimen lagi. Pak, Bapak kan seorang pemimpin di rumah kan? Betul? Nah. Baru ngomong masalah pemimpin loh. Bapak kan pemimpin di dalam rumah. Ambil setirnya dong. Jangan setir dikasih perempuan. Perempuan suruh bawa mobil. Sepion gak percaya. Sama sepion aja gak percaya. Sepion ada tetap masih nengok. Betul gak? Gak percaya. Gimana kalau perempuan mendominasi urusan rumah tangga? Bapak bakal jadi kacung. Saya ngomong alal hak nih. Bapak bakal jadi pembantu. Kenapa? Dikit-dikit, Pak ini iya. Dikit ini iya. Pak ini iya. Giliran kita minta, ogah. Pak. Bapak contohin kepada istri dong. Kepada anak-anak sebagai bapak ini seorang pemimpin. Ada ketegasan, jangan galak. Tegas boleh dalam rumah tangga. Seorang pemimpin itu harus ada ketegasan. Jangan kayak pemimpin kita nih, kelemar. Paham kan maksud saya? Paham. Jadi saya nggak perlu sebut, aku sebut gue ditangkap. Kalau seandainya pemimpin aja kita di dalam rumah tangga udah nggak bisa pegang kendali, selesai rumah tangga. Selesai. Ibaratnya kita naik mobil tapi nggak punya setir. Mau kemana kita? Lempeng baik. Belum ke jurang. Apa yang harus kita lakukan? Bawa keluarga kita untuk kenal kepada Allah dan kenal kepada Nabi dong. Jangan sekiranya kita enak ibadah, suami istri main TikTok di rumah. Bukan ibu-ibu desa Bojong, bukan. Jakarta yang begitu toh. Saya tanya, ibu aslinya mana? Desa Bojong. Sarwabai. Bapak cari rezeki, kasih nasihat di rumah yang baik. Bu, tapi jangan panggil ibu ya. Bapak kalau manggil istri jangan panggilan anak, makruh hukumnya. Ya, panggilannya panggilan mesra. Bebe. Ya, sayang, cinta. Kan begitu ya? Kenapa? Rumah tangga itu kalau ada bahasa mesra, ya Allah adem banget. Bapak nggak percaya, saya dipanggil sama istri saya sayang. Kadang hobi, jangan ke anak sekarang baru pacaran ayah bunda, baru deket abi umi. Begitu putus, emang lo enak jadi janda? Nah baru pacarannya aja udah begitu. Mudah-mudahan yang pacaran pada putus ya nih. Pacaran dulu, anak muda pacaran udah ada sumpah. Duit 5.000, beli bensin nggak mampu, beli rokok cuma sebatang, bangun tidur nemeninnya granita. Pengalaman Pak, pengalaman. Kalau yang namanya cinta, nih saya mau lanjutin cinta boleh nih? Boleh. Saya urusan setiap harinya dulu nih kehidupan kita. Selesai kehidupan kita baru kita balik lagi ke Nabi. Kenapa Nabi ngajarin kita tuh cinta? Nabi diturunin ke dunia ini, diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira dan suatu peringatan. Kami ini yang dikatakan sebagai ulama, para kiai, para kesepuhan, kita cuma memberikan nasihat. Mau jalanin silakan, enggak masalah. Mungkin ada yang di hatinya, Habib lu banyak ngomong lu kumaha aing bae. Ada kan manusia yang begitu? Ada orang yang bisa terima nasihat, ada yang enggak. Kalau orang yang terima nasihat itu sakit hatinya, namanya tuh kalau luka dikasih obat sakit.
Tapi udahannya sembuh nggak? Sembuh. Kenapa? Kita ngobatin. Kalau yang begini di dalam urusan rumah tangga, kalau nggak ada cinta, nggak ada kemesraan, ya Allah hancur rumah tangga. Makanya bapak manggil ibu, ibu manggil bapak, pakai perlu kemesraan, sayang, bebek, gitu ya. Apalagi cinta, ya, hani, zaujati, ya, hubbi, my love, kayak merek spray. Betul ya? Tapi itu apa? Karena perempuan itu syahwatnya di kuping, telinga. Betul bu? Bu, ibu dipanggil sayang sama bapak, senang gak? Bunga hati bib. Bunga. Bapak tidur saya masih joget, saking senangnya. Betul bu? Lah tapi subhanallah, tapi memang Pak, perempuan itu syahwatnya di telinga, laki-laki syahwatnya di mana? Mata. Nih lihat, laki-laki kalau melihat perempuan demplon istiqomah. Lu ketawa berarti lu begitu loh. Subhanallah, 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 subhanallah. Astagfirullahaladzim. Itu kalau udah kehilangan tuh. Tapi udah astagfirullah masih dikejar, masih mau dilihatin lagi. Kenapa? Karena perempuan itu syahwatnya di telinga, laki-laki syahwatnya di mata. Makanya coba dengerin ibu. Bu, Jogja lagi diskon, ngebut, denger diskon, ngebut. Kenapa? Karena syahwatnya di telinga. Bagaimana kalau seandainya itu urusan dunia? Bagaimana kalau urusan akhirat? Suami itu harus berbahasa mesra dengan istri juga begitu. Lihat nabi-nabi kalau manggil istrinya siapa? Umairah, yang pipinya kemerah-merahan, ya salah. Itu dia masalah nih, istri saya hitam-hitam. Jangan tersinggung. Tapi dibilang ini jangan lu panggil hitam-hitam sini, jangan. Gak boleh. Bisikin di kupingnya, sayang, jangan peduli orang bicara apa kamu hitam. Buat aku kamu tuh manis sekali. Buat aku kamu bukan hitam, kamu putih yang tertunda. Betul bu, betul. Ya kan senang walaupun bahasanya nggak begitu kan ya. Itu kan senang hati. Makanya sering-sering kasih senang istri. Suami juga begitu. Suami gimana biar cara senangnya buat istri? Kasih duit yang banyak. Istri kasih duit senang banget, orang dia makan duit kayak raya. Sekarang kalau istri dikasih duit senang, nggak dikasih duit cemberut. Nah itu dia tuh berarti cintanya dusta. Cinta itu tidak bisa diukur dengan fulus. Mafi fulus, mamfus. Bapak nyari duit mati-matian, ibu nggak ada duit berasa pengen mati. Sekarang bagaimana hidup rumah tangga kalau cintanya berantakan? Gimana kalau urusan kita nggak cinta sama Allah, nggak cinta sama Nabi? Yang punya rezeki siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Minta kepada orang yang zat yang maha kaya, minta. Tapi mintanya jangan kaya. Mau ngapain kita kaya tapi nggak berkah? Betul? Saya mau tanya, pilih kaya atau pilih berkah? Kaya atau berkah? Nggak mau kaya? Ini dilema nih Bib, pertanyaan nih Bib. Satu sisi saya mau berkah, saya nggak makan berkah. Saya bilang kaya, saya butuh berkah di dalam rezeki saya. Mintanya gimana? Ya Allah, berikan hamba semua dalam keadaan cukup. Cukup aja. Cukup punya rumah 8. Cukup punya rumah 8, cukup punya Lamborghini 9, cukup punya istri 4. Alhamdulillah. Serta cukup. Tahu nih ibu kenapa sih kalau orang ngomong istri 4 gak boleh, 2 aja ngambek. Nah sekarang saya mau tanya, sholat 5 waktu yang perintahin siapa? Yang nganjurin siapa? Kalau kita nggak kerjain dosa apa nggak? Dosa. Puasa bulan Ramadan yang perintahin siapa? Yang harusin siapa? Yang ngebolehin siapa?
Kalau kita nggak kerjain, dosa. Zakat, hukumnya apa? Kalau yang nyuruh kita berzakat siapa? Yang ngebolehin zakat siapa? Kalau kita nggak jalanin, dosa. Pergi haji jika mampu, siapa yang perintah? Yang nyuruh siapa? Kalau kita nggak kerjain, sampai disuruh pilih sama Nabi, jika mereka memiliki rezeki, ada rezeki tapi tidak punya keinginan untuk melaksanakan haji dan umrah, tinggal pilih mati, mau secara kafir atau Yahudi, Nasrani atau Yahudi. Tuh hadisnya Nabi. Lah sekarang saya mau tanya, nikah 2, 3, 4, yang ngebolehin siapa? Ibu kenapa nggak ngebolehin bapak? Emang ibu lebih mulia dari Allah? Tenang Pak. Lampu hijau. Besok cari dah Pak. Cari aja, cari duit yang banyak. Sakit Bib, saya perempuan cuman gak bisa Bib, sakit hati saya. Gak bisa Bib, saya kalau ngurusin suami suruh nikah 2, 3, 4 saya gak terima Bib, sakit hatinya. Iya, karena jaminannya sorga. Karena jaminan sorga, syaitan gak bakal tinggal diam, hati kita diperes tuh. Ih jangan mau, entar lu cintanya diduain. Ih jangan mau, entar lu jarang kemari. Entar rezekinya kurang, tadinya 1 juta lu dikasih cuma 500.000. Setan ada aja Bu. Saya istri, Habib emang istrinya berapa sih Bib? 1. Benar, istri saya 1. Tapi saya sempurna alhamdulillah. Sempurnaan istri itu di pandangan mata suami. Gak perlu sempurna di hadapan orang, gak perlu. Tapi sempurna di hadapan suami. Tuh istri saya alhamdulillah. Jarak saya sama istri saya 13 tahun Pak. Saya 37 tahun, istri umur berapa? Saya udah aki-aki, suami istri saya masih setel Pak. Bapak umur beda setahun. Bapak aki-aki, yangnya sempurna. Tapi syukur saya punya istri luar biasa. Saya pulang ceramah, dia tidur tuh di meja ruang tamu. Tungguin sampai saya pulang. Saya buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia bangun, matanya sembek, kesian benar. Sayang luar biasa. Selesai dia cium tangan, jubah saya diambil, imamah saya dibawa, sorban saya dibawa masuk ke kamar, dimasukin ke dalam lemari, keluar lagi, saya duduk, saya biasain, nggak pernah masuk ke dalam kamar dulu. Saya lari ke kamar mandi dulu, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Kenapa? Saat kita keluar pasti ada yang syaitan, entah jin ikut sama kita. Kenapa? Kita dari luar. Makanya lihat, kita kalau punya bayi, orang tua dari luar mesti cuci muka dulu, betul? Kenain air dulu, jangan masuk ke kamar. Kenapa? Nanti bawa jin lagi masuk ke dalam. Cuci tangan dulu. Begitu keluar, istri saya bawain baskom sama air panas. Bukan buat disebor, bukan. Bukan aja lu. Bawain air hangat, direndemi, tadi saya dipijitin. Ya Allah Pak, enak banget Pak. Istri lu begitu gak Pak? Marah-marah. Pijitin. Sambil ditanya, capek Kak? Capek. Kemana aja jauh-jauh? Hari ini berapa jadwal Pak? Ada 4. Oh, amplop di mana? Sama baik. Tapi kan senang ada kerjaannya. Daripada di situ mintain doang, kerja kagak. Tiap hari chatting, ganti status. Aku masak apa ya? Genit banget mak-mak sekarang. Ya Allah. Punya Facebook, punya Instagram, dikit-dikit selfie, foto. Makanan di foto. Makanan jengkol. Alhamdulillah wal quwwata illa billah. Bu, sayang sama laki, cinta sama laki, kunci surga dipegang sama ibu. Ibu betul memiliki surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ingat, kunci surga ada pada suami. Ibu gak bakal pernah masuk surga kalau gak cinta dengan suami dan ikuti apa yang diperintah oleh suami selama itu dalam keadaan baik. Lihat Nabi SAW cintanya kepada umat gak setengah-setengah Pak. Bu, gak setengah-setengah Nabi cinta sama kita. Nabi cinta sama kita tuh full, luar biasa. Gak dipikirin apapun. Dari mulai Nabi kecil sampai Nabi mau wafat di dalam sakratul maut, yang dipikirin umat. Ngasih sayang kepada umat.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia tapi seluruh alam ini Nabi cinta, sayang. Bagaimana kita bisa membalas kasih sayang Nabi? Ini salah satunya. Ini salah satunya. Acara seperti ini bersyukur kepada Allah, salat 5 waktu jangan ditinggal. Ini kadang kita suka malas salat 5 waktunya, ogah banget. Saya mau tanya, kita mau kerbau sama nggak? Kita mau kerbau sama nggak? Kerbau makan? Kita? Kerbau tidur nggak? Kita? Kerbau mandi? Kita? Kerbau kerja? Kita? Kerbau nggak kerja, ibu punya kerbau malas amat. Kerbau kerja nggak? Kita? Kerja. Di bedanya di mana kita sama kerbau? Sama nggak? Sama. Yang bikin beda apa? Sholat. Kita sholat, kerbau enggak. Betul? Kita punya suami nggak sholat, berarti suami Bu, kita punya suami nggak sholat, suami. Istri nggak sholat, istri. Anak nggak sholat, anak. Biar rasa loh. Ibu bapak kerbau, anak kerbau. RT nggak sholat, RT. RW nggak sholat, RW. Lurah nggak sholat, lurah. Camat nggak sholat, camat. Ustadz nggak sholat, ustadz. Kiai nggak sholat, kiai. Habib nggak sholat, habib. Lu giliran gue semangat amat. Giliran yang lain, giliran Habib kenceng. Coba ini kita kan sama binatang itu, ya Allah jangan sama dong sama binatang. Sholat 5 waktu, wasiatnya Nabi, agimis sholat, agimis sholat, agimis sholat. Dirikan sholat. Saya alhamdulillah senang luar biasa. Setiap kali acara hadir, banyak yang hadir. Dengar tausiah iya, tapi demi Allah saya lebih senang kalau sholat subuh jamaah desa Bojong kayak begini nih, sholat subuh banyaknya. Jangan amin doang, besok lakukan. Amin, 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 amin. Amin kan ngasih uduk. Masjid jauh nggak? Dekat nggak? DKM ada yang hadir DKM? Jadi mau tanya, di masjid sholat subuh berapa sok? WhatsApp tuh juga renggang nih, jaga jarak. Udah enggak ya Pak? Udah enggak ya? 2 sok. Coba seandainya satu desa Bojong sholat subuh kayak sholat Jumat, Masya Allah, berkah luar biasa. Rahmat Allah turun, berkah luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah ini desa jauh dari balak Allah turunkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang sholat subuh, dia lagi. Aki-aki main ke masjid wajar, tahu diri, umurnya tinggal dikit. Lagi kan nggak mungkin aki-aki jalan ke tempat karaoke. Aki-aki PA, betul nggak? Yang buka masjid aki-aki, jalan udah getar-getar, kaki udah berat. Kenapa? Beliau lagi pengen merasakan nikmatnya ibadah di sisa umurnya. Yang anak muda blow on luar biasa, masih gagah, dikasih kelengkapan sama Allah, sehat afiat, gunung Cermek begitu tinggi, naik ke atasnya, masjid samping rumah, nggak pernah dia masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min. Kalau udah paeh lo, yang dicari pasti masjid. Kenapa? Sholatin saya di dalam masjid. Semasa hidup nggak pernah sholat masjid, begitu mati nyari masjid. Ini kan namanya anak-anak muda PA. Kalau yang namanya anak muda, turutin dong kemauan. Nabi SAW udah ngajarin kita, sahabat paling banyak siapa? Para pemuda. Sayyidina Ali, pemuda. Sayyidina Abdullah bin Umar, pemuda. Banyak sahabat Nabi seorang pemuda yang terus istiqamah di jalan Allah. Ini kita enggak. Kalau kreditan motor macet, motor mau tarik leasing, baru ingat Allah. Kontrak
makan udah mau habis, baru ingat Allah. Suami selingkuh, ingat Allah. Ini yang bahaya. Coba seandainya aja Nabi SAW tahu keadaan kita seperti ini, gimana nih kita? Malunya kayak gimana kita? Sedangkan Nabi mengobrol syafaat, diobrol syafaat oleh Nabi. Di dalam rawi Adi'ul Lami, Ya Rabbi salli ala Muhammad Habibika syafi'il musyafa. Ya Rabbi salli ala Muhammad Habibika, kekasih yang pertolongannya akan yang ditolong oleh yang maha penolong. Nabi memberikan syafaat. Sampai Nabi di dalam hadis mengatakan, barang siapa berziarah kepadaku, ke makbarahku, ke kuburku di Madinah, dia pasti akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang kurang di dalam rezeki ditambah rezeki yang banyak. Bisa berziarah ke makam Nabi, bisa melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal. Ini masalahnya, kita keuangan kurang, jalan ke sana jauh. Nabi nggak sampai di situ, nggak begitu tega sama umat. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah adzan, apa enggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil ati wasyarafa wa badu maqaman mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca Rabbi ighfirli 5 kali setelah doa itu, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah adzan sudah akan mendapatkan, wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Seneng enggak kita? Diobral. Tapi kita kadang suka malas, adzan ada ngobrol kitanya. Betul? Kenapa? Syaitan yang tutup telinga kita agar kita tidak membaca doa tersebut. Karena syaitan tidak akan ridha semua mati dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka dari itu setiap adzan simak, dengerin, pasang niat, sautin adzannya. Setelah itu baca doanya. Bisa nggak begitu? Insya Allah. Makanya umat Islam ini kan di Indonesia kan paling besar sedunia. Umat Islam ini paling besar di Indonesia sedunia, tapi nggak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan sama sekali. Banyak tapi manfaat, nggak ada manfaat. Seandainya aja umat Nabi SAW kita tahu bagaimana perjuangan Nabi, malunya setengah mati kita. Lihat Perancis sampai ngehina Nabi kita. Dibikin karikaturnya dengan jeleknya, dengan luar biasanya. Kita cuma bisa diam, kita nggak bisa ngelawan. Minta sama Allah, doa, ya Allah, kami tidak dapat membantu Nabi-Mu. Kami tahu kami lemah, tapi demi Allah ya Rabb, hanya ini kekuatan kami. Kami bisa mengangkat 12 tangan kami. Jadikan doa ini adalah senjata untuk kami hancurkan negeri Prancis. Doanya itu aja. Sama tinggalin tuh produk-produknya, tinggalin. Itu salah satunya. Yang udah ada nggak apa-apa. Kalau habis ganti yang lain. SGM dibuang, air aqua jangan dibeli, merek aqua jangan dibeli. Masih banyak-banyak lagi yang lain-lain jangan dipakai. Kenapa? Itu salah satu kita memerangi mereka. Ini caranya. Coba kita lihat umat Islam sekarang ini udah, ya Allah ya Karim. Ya Allah, dihina Tuhan kita diam, dihina Nabi kita diam. Masya Allah. Yang ditangkap begitu ditangkap dilepasin. Cuma sekedar minta maaf, taruh di atas materai tanda tangan, selesai. Coba seandainya syariat Islam ini tahu Khalid ibn Walid. Saat Khalid ibn Walid datang ke satu orang wali kota, diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ingetin, suruh dia bayar zakat. Begitu sampai Khalid ibn Walid kenal betul namanya wali kota. Wahai saudaraku, zakat ini diperintahkan oleh Allah, udah dibawa oleh Nabi. Loh, Nabi kan sudah meninggal dunia, tapi ini kan wajib. Ini yang dikatakan oleh Allah, bayar zakat itu wajib. Apa jawabannya? Muhammad ashabu, Muhammad sahibu. Apa jawaban Khalid bin Walid? Kurang ajar.
engkau telah menghina Nabi. Diambil pedang, ditebas lehernya. Laporan masyarakatnya datang ke Sayyidina Abu Bakar. Khalid bin Walid dibelah kepala daripada diputusin kepala wali kota. Kenapa Khalid bin Walid emosi? Cerita ada apa? Saat Khalid bin Walid menyatakan dengan baik, dengan santun, zakatnya dibayar, sampai ini karena ini adalah perintah Allah dan ini adalah anjuran dari Nabi SAW. Oh, Muhammad sahibu. Dengan jawaban seperti itu lalu ditebas leher wali kota tersebut. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Seandainya aku yang datang dan dia berbicara mengatakan hal tersebut di depanku, maka aku yang akan menebas lehernya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang pendiam, tapi tak kala Nabi dihina, beliau angkat senjata. Nabi saat dihina, Nabi nggak akan pernah melawan. Kita sebagai umat wajib membela baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu simbol agama kita. Kita tanpa ada Nabi Muhammad di dalam syahadat, nggak akan diterima kita punya syahadat. Salat kita tanpa salawat sebut nama Nabi, nggak akan diterima salat wajib kita. Di dalam salat kita, dalam rukun salat wajib kita ada sunnah. Kenapa? Karena itulah salat kita diterima oleh Allah, karena ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita disuruh salat cuma karena wajib, nggak bakal diterima kita punya. Kenapa? Karena bodohnya kita. Wudhu kita belum tentu benar. Betul? Najis kita saat kita istinja belum tentu benar. Tapi ini adalah kemuliaan yang Nabi SAW turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Syafaat diobral, sorga kita ditungguin. Kita mau cari Nabi yang bagaimana lagi? Syukur kita sama Allah sampai dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Akan datang kepada kalian seorang rasul utusan Allah dari golongan manusia. Beliau memiliki kasih sayang yang luar biasa, namun beban daripada umatnya dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Diberitahu beban kita tuh dipikul oleh Nabi, malu kita. Di dalam satu riwayat Nabi sholat tidak ada henti-hentinya setiap malam. Sampai ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kapan istirahat? Kapan engkau tidur? Kapan engkau memejamkan mata? Apa jawaban Nabi SAW? Ya Aisyah, jika aku tertidur, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Lalu apa yang kau kerjakan ya Rasulullah? Tidak kurang setiap hari 1000 rakaat salat taubat aku sujud kepada Allah agar taubat ini diterima oleh Allah. Ya Rasulullah, engkau maksum, engkau tidak akan ditempel dosa, engkau tidak dititipkan dosa. Untuk apa salat taubat begitu besar di dalam bilangannya? Apa jawaban Nabi? Aku khawatir saat umatku dia kembali kepada Allah belum sempat bertaubat kepada Allah. Aku berharap salat taubatku ini dapat menambah taubat umatku. Kita yang bikin dosa, Nabi yang salat taubat. Kita dengan alim ulama kita, para kiai, para kesepuhan mereka saat nanti di pada mahsyar dengan bangga membawa pikulan amaliyah kehidupan mereka di hadapan Allah. Membawa salat tahajud mereka, zakat mereka, sedekah mereka, qiyamul lail mereka. Mereka membawa amalia lalu diperiksa oleh Nabi. Nabi tersenyum mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Bagaimana saat kita kembali di hadapan Allah dengan dosa yang besar, dengan pikulan besar yang bertumpuk-tumpuk, lalu di hadapan Nabi diperiksa oleh Nabi sampai meneteskan air mata. Nabi mengatakan tetap, ini adalah umatku ya Allah. Perbedaannya antara saat oleh alim ulama kita dahulu, Nabi dalam keadaan tersenyum, kita dalam keadaan menangis. Sampai detik ini tidak ada hentinya umat Nabi SAW terus menerus membuat tangis baginda Rasul SAW. Jika mereka yang para alim ulama membahagiakan Nabi dengan amaliyah mereka, sedangkan kita tidak segan mengambil kotoran dosa dilemparkan ke wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Tubna ilallah. Taubat kita kepada Allah. Perbaiki diri kita dalam masalah ubudiyah, amaliyah. Jangan sampai ibadah kita ditolak oleh Allah karena perbuatan kesombongan kita di dunia ini. Ingat, iblis alim. Iblis itu cerdas, berilmu. Beliau dikeluarkan dari surga bukan karena menyekutukan Allah, melainkan karena sombongnya iblis. Allah usir beliau dari surga. Iblis diusir dari surga. Kenapa? Karena sombong. Makanya jadi manusia jangan sombong. Kalau
kita sombong, siap-siap. Pakaian Allah jangan dipakai sama makhluk lain. Al-Mutakabbir, yang maha sombong adalah Allah. Yang pantas sombong adalah Allah. Kita mau sombong apaan? Sekarang saya mau tanya, di mata kita ada kotoran? Gak, kita bangun tidur, ada kotoran di mata kita? Hidung kita punya kotoran? Telinga kita ada kotoran? Mulut kita ada kotoran? Hidung kita ada kotoran? Perut kita ada kotoran? Kulit kita ada kotoran? Apaan yang disombongin? Yang kita bawa ini kotoran. Tatkala kita mati di hadapan Allah, masuk ke liang lahat selama 40 hari, yang meledak, yang pertama meletus adalah perut kita. Menggelembung dan memecah. Kenapa? Gak tahu apa yang kita makan. Yang haram masuk, yang syubhat masuk, yang halal hampir gak pernah. Makanya kita ini selalu ada yang meninggal 40 harian, yuk kita bikin lagi. Kenapa? Minta kepada Allah, Allah jaga beliau. Sahibul yang ada ahli kubur, ingat orang yang udah meninggal dunia, hati-hati, hati-hati. Kita punya anak Pak, Bu, kita punya anak. Kalau kita nggak dididik dari sekarang untuk ingat Allah, untuk kenal sama Nabi, siap-siap. Saat kita di liang lahat, anak kita bikin dosa, kita yang dikejar terus-terusan oleh para malaikat. Hati-hati, hati-hati. Ini cuma sebuah peringatan, tidak ada menakutkan, tidak. Tapi ini adalah peringatan. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang saleh. Kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang pandai beribadah kepada Allah. Minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Kenal Abu Nawas, tahu Abu Nawas? Doanya Abu Nawas tahu nggak? Judulnya doa merayu Allah. Pernah dengar doanya? Ilahi lastulil firdausi a'la walaku ala naril fa'abli taubatan waghfir fa'innaka ghafirun dambin azimi. Tahu doanya Abu Nawas itu apa artinya? Ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu ya Rabb, terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas, tahu Abu Nawas? Abu Nawas itu seorang wali min awliyaillah, orang saleh. Jika beliau mendapatkan kesusahan, dapat ilham langsung dari Allah sampai bisa memecahkan masalahnya. Abu Nawas dari mulai maghrib sampai isya, baina maghrib wa isya, tidak kurang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad ila akhir sebanyak 15.000 kali. Salat 5 waktu, 1 rakaat khatam Al-Quran. Doanya seperti itu. Kita tidak, ya Allah, kita nggak ada seujung buku Abu Nawas. Tapi doa kita minta masuk surga, minta mati husnul khatimah. Malu kita. Tapi kita minta kepada Allah, ini doa yang paling baik buat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini doa paling baik buat kita. Doa yang paling baik Nabi yang ngajarin. Maka dari itu hadirin, mulai di malam pasang niat kita. Niat, ya Allah jadikan hamba untuk sebaik-baiknya beribadah kepadamu ya Allah. Pasang niat seperti itu, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah di Kabupaten Kuningan ini kita punya Bikers Ngaji Community Indonesia. Teman-teman geng-geng motor, klub-klub motor, mereka yang tadinya hidupnya jauh daripada agama, tapi alhamdulillah sekarang sudah sama-sama sholat, baca ngaji, baca Al-Quran, ada yang baca Iqra, alhamdulillah. Buat teman-teman yang punya motor, yang punya apa, ayo mau masuk ke kita silahkan, silahkan. Yang penting mau ngaji, yang penting mau ngaji. Kenapa? Karena Al-Quran itulah yang akan membentangkan daripada sirat. Tatkala kita melintasi sirat akan menjadi lebar. Kenapa? Yang nyelamatin Al-Quran. Kalau bukan karena Al-Quran, hidup kita ya Allah ya Karim, hati jauh dari Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub.
Sesungguhnya zikir itu akan melunakkan hati. Hati sekeras apapun akan lunak. Makanya ingat Allah, ingat sama Allah. Mudah-mudahan ini otak kita nih yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Insya Allah mulai ini malam Allah isi kepala kita dengan selalu berzikir dan mengingat Allah. Amin ya Rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan satu salawat, boleh? Salawati bil qulub. Hafal salawati bil qulub. Hafal. Salawati bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca ini. Baca ini yang punya penyakit, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang hatinya dalam keadaan gundah, mudah-mudahan hatinya dilapangkan oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu lagi baca salawat ashkil. Salawat ashkil. Wa ashkilil zalimin bidzalimin. Hafal ya. Salawat ini tolong dibaca di setiap masjid dan musalla setelah azan. Setelah azan. Agar apa? Insya Allah mudah-mudahan apakah ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, ada orang yang ingin berbuat zalim kepada desa kita, mudah-mudahan Allah jauhkan kezaliman tersebut dan Allah hancurkan kezaliman tersebut. Dan kita minta juga kepada Allah berkah salawat ashkil ini, kita minta kepada Allah mudah-mudahan negeri kita ini dijaga dari perbuatan zalim. Wabil khusus kepada para pemimpin negeri ini. Jika mereka berkelompok ingin berbuat zalim kepada rakyat Indonesia, insya Allah Allah hancurkan dan Allah cerai-beraikan mereka. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi
ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rabb, wahai Rabbi, kami yang berkumpul di dalam tempat yang mulia ini berharap kepada-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidakkah Kau melihat kami saat ini dalam keadaan menengadahkan tangan di hadapan-Mu, berharap doa kami Kau kabulkan ya Allah. Kabulkan doa dan hajat kami ya Allah. Wahai Rabbi, khusus kepada kedua orang tua kami, panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami, berkahi kehidupan kedua orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu bersama keluarga dan saudara kami. Wahai Rabbi, sampaikan salam dan salawat kami kepada Sayyidina Muhammad. Jangan Kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dosa ini untuk meminum dan bakal dosa melalui tangan Sayyidina Muhammad. Jaga guru-guru kami, panjangkan umur guru-guru kami. Wabil khusus Al-Habib Qurais Delegasi bin Ahmad Baharun. Panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, berkahi kehidupan beliau ya Allah. Wahai Rabbi, dan juga kepada guru kami semua, imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, panjangkan umur beliau, sehatkan beliau ya Allah. Jaga beliau, berikan kemuliaan Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Jauhkan mereka daripada kebalikan, jauhkan mereka daripada guru-guru kami, daripada kefitnah dunia wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa wa balligh maqasidana wa kafir. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang keluar dari lisan ini, apabila ada kesalahan atau bahasa yang tidak baik, semua datang semua daripada kebodohan al-bagir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami, wabil khusus kami dari Bikers Ngaji Community Indonesia, mengundang seluruh jamaah yang berada di Desa Bojong ini untuk hadir bersama-sama acara Maulid Akbar dalam bertema Bikers Bersolawat. InsyaAllah akan diadakan pada tanggal 20 Desember di Terminal A Kertawangunan. InsyaAllah itu akan diisi oleh guru kita semua Al-Habib Qurais Delegasi bin Ahmad Baharun. InsyaAllah lah ada Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. InsyaAllah lah ada Habib Hanif Al-Attas. Dan insyaAllah ada Habib Ali Al-Kaf. Dan banyak lagi para habaib. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama bisa hadir dalam tempat yang mulia itu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.